Musim 2022-2023 telah usai. Sederet fakta kurang menyenangkan mengiringi perjalanan Juventus di musim ini. Jika berdasarkan poin asli di lapangan, Juve berada di peringkat 3. Namun, secara performa, apakah Juve memang layak ada di posisi itu? Atau memang peringkat 7 adalah peringkat yang layak sesuai dengan performanya? Performa pemain merupakan tolak ukur bagaimana pemain tersebut memberikan gairah dan antusiasmenya dalam permainan. Kali ini kita akan bahas satu persatu pemain Juve yang tampil di sepanjang musim 2022-2023 ini. Tak lupa sedikit pembahasan tentang performa Allenatore Allegri dalam mengelola timnya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Wojciech Szczęsny sempat mengalami kemerosotan performa di awal musim. Performanya makin membaik hingga akhir musim. Namun, bagi saya performanya masih tidak istimewa karena kerap kali masih saja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Juve butuh kiper yang lebih besar, baik secara konsistensi performa maupun karismanya di lapangan, baik untuk rekan satu tim maupun untuk tim lawan. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Untuk musim depan, dengan gajinya yang merupakan salah satu yang tertinggi di skuad, rasanya Szczęsny berpeluang dijual ke klub-klub IPL. Hal ini didukung rencana Juve yang akan mengitaliakan kembali sektor penjaga gawang utamanya, Mattia De Sciglio. Menilik performanya di musim-musim sebelumnya, memang kualitas Mattia De Sciglio sudah tidak layak berada di Juve. Hanya saja keberadaan Max Allegri sebagai pelatihlah yang membuat posisinya aman seakan tak tersentuh. Di musim ini pun performanya masih sama seperti musim-musim sebelumnya. Bahkan tidak ada satu pertandingan pun di mana De Sciglio tampil hebat dan dominan di dalamnya. Saya berikan rating 5,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Untuk musim depan, seharusnya dia masuk daftar pemain yang harus meninggalkan Juve. Namun karena dia masih cedera parah, sepertinya dia masih berada di Turin, meski kemungkinan untuk bermainnya sangat kecil. Gleison Bremer datang dengan harga yang cukup mahal. Bremer secara kualitas individu memang memperlihatkan bahwa dia adalah salah satu rekrutan terbaik, setidaknya dari kemampuan dia untuk mengelola pertahanan. Namanya pun masuk daftar 11 terbaik di Serie A. Namun dia bukan tanpa noda. Mental bermainnya, khususnya saat menghadapi pemain besar atau tim besar, masih belum cukup baik. Hingga akhirnya dia melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Kemampuannya dalam distribusi bola pun juga menjadi catatan penting. Passing tidak akurat dan tidak cerdas masih sering dia lakukan. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Untuk musim depan, secara performa Gleison Bremer sangat bisa diandalkan di musim depan. Bersama Federico Gatti, mereka lah fondasi pertahanan di masa depan. Namun tidak tampilnya Juve di UCL
akan sangat sulit mempertahankan pemain yang mempunyai nilai jual tinggi seperti Bremer. Saya tidak akan terkejut jika nantinya Bremer akan dijual untuk menjaga keseimbangan finansial. Manuel Locatelli. Di musim kedua Locatelli bersama Juve, Locatelli berusaha keras memberikan sesuatu yang lebih. Meski lagi-lagi dia dipaksa bermain bukan di posisi terbaiknya. Di posisi ini, meski penampilannya jauh lebih baik, terutama dari sisi blocking, tetap saja ini bukan Locatelli yang seharusnya. Namun grinta yang dia berikan di setiap pertandingan, salah satu yang istimewa. Andai saja Allegri jeli dengan potensi Locatelli jika bermain lebih ke depan, maka saya yakin banyak gol dan assist yang dia berikan. Padahal dengan adanya Rabiot di sampingnya, Juve bisa bermain dengan double pivot, di mana Locatelli dan Rabiot bisa bergantian maju ke depan. Keduanya bisa mendominasi lini tengah. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Konfirmasi kembalinya Rovella serta kepergian Rabiot, bisa jadi Locatelli akan bangkit di musim depan. Siapapun pelatihnya, jika bukan Allegri mestinya sadar dengan posisi terbaik Locatelli, bukan sebagai regista. Saya rasa Locatelli bila mendapatkan pelatih yang tahu cara memaksimalkan potensinya, dia bisa menuju levelnya Toni Kroos. Danilo Luiz. Lebih banyak tampil sebagai kapten di musim ini. Wajar, seperti halnya Locatelli, orang ini juga memiliki grinta yang baik. Meski demikian, penampilannya masih turun naik. Bahkan jika cenderung biasa saja, tidak istimewa. Ya, memang ada beberapa match Danilo tampil secara luar biasa. Saya tadinya berpikir Danilo bisa jadi Javier Zanetti-nya Juve. Namun, nampaknya Danilo masih jauh. Meski secara fleksibilitas posisi bermain patut diacungi jempol. Meski biasa saja, Danilo masih jauh lebih baik dari bek Juve lainnya seperti Alexandro dan Leonardo Bonucci. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Sepertinya Juventus akan banyak melakukan perubahan di musim depan. Danilo akan tetap menjadi komponen itu di dalamnya. Tapi saya rasa musim depan Danilo akan lebih butuh usaha keras untuk masuk 11 pemain awal. Peluang itu ada jika Juve tidak punya cukup dana untuk mendatangkan bek baru jika Bremer hengkang. Maka Danilo lah yang akan menjadi tandem Federico Gatti. Federico Chiesa. Saya selalu menganggap bagaimanapun performa Chiesa di musim ini adalah pemakluman. Ini bisa jadi ajang latihan untuk menyambut musim sebenarnya untuk Chiesa, yakni musim 2023-2024. Tidak mudah memang bagi seorang pemain yang sembuh dari cedera panjang untuk kembali ke performa terbaik. Chiesa butuh waktu. Kabar baiknya, Chiesa masih sempat mempertontonkan beberapa aksi hebat, khususnya dalam 2 match terakhir di akhir musim ini saat dia menjadi second striker. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Kegundahan seorang Federico Chiesa adalah hal yang wajar. Tidak masuk akal memang pemain sayap menyerang seperti Chiesa yang sedang berjuang mengembalikan performa dipasang sebagai bek sayap. Bagaimanapun, pemain dengan talenta sebesar Chiesa akan sangat disayangkan jika bermain sebagai bek sayap. Saya hanya berharap secepatnya Allegri pergi agar Chiesa bisa mendapatkan kembali rasa nyamannya dalam bermain di lapangan.
Jika Allegri stay, ketakutan terbesar saya adalah hengkangnya seorang Federico Chiesa. Weston McKennie. Meski di tengah musim dipinjamkan ke Leeds United, performa McKennie di Juve pun harus diberikan penilaian. Pemain ini salah satu yang paling buruk. Semuanya serba di bawah rata-rata. Bahkan posturnya pun sudah cukup tambun. Kepindahannya adalah sesuatu yang diharuskan. Hanya Allegri saja yang masih saja memainkannya meski performanya hancur-hancuran. Saat di Leeds pun, supporter sampai mencemooh dan mengusir dia dari lapangan. Hal yang diakibatkan karena terlalu buruk performa yang dia sajikan. Saya berikan rating 4,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Saya sedih melihat buruknya performa McKennie di Leeds, karena artinya dia harus kembali ke Juve. Akan sangat sulit Juve menemukan klub yang meminatinya. Yang lebih buruk lagi, jika Allegri stay, maka dia akan kembali ke skuad dan rutin bermain. Haduh, semoga Juve segera menemukan peminat Weston McKennie ya. Dusan Vlahovic. Meski menjadi top scorer Juve di musim ini di semua kompetisi, Vlahovic masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan dia lebih sibuk dengan keluhan dibanding usahanya di depan gawang. Memang ada andil skema buruk dari Allegri yang tidak bisa memaksimalkan potensinya. Namun ketidakmampuannya dalam keeping bola juga menjadi faktor yang tidak maksimalnya performa seorang Dusan Vlahovic. Bagaimanapun, 14 gol yang dia raih masih kurang untuk target main seharga 80 juta euro lebih. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Sebagai pemain yang mempunyai value paling tinggi di skuad, tidak aneh jika dia menjadi salah satu pemain yang dijual untuk kestabilan finansial. Peminatnya pun banyak. Akan rugi jika Juve menerima tawaran kurang dari 80 juta untuk penjualannya. Saya pun cukup jengah dengan performanya yang tak kunjung membaik. Setidaknya tidak hanya mempertontonkan keluhan-keluhan yang tidak perlu, khususnya saat tampil di lapangan. Paul Pogba. Hampir sepanjang musim berada di meja perawatan J Medical. Fisik Pogba masih belum cukup siap untuk bertarung di lini tengah Juve. Meski memang kemampuan taktiknya masih di atas para gelandang Juve. Saat melawan Sevilla di leg 1 di Turin, asisnya berhasil memudahkan Federico Gatti untuk menyamakan kedudukan di ujung pertandingan. Saya berikan rating 5,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Jika fisiknya mumpuni, kemungkinan Pogba juga menjadi salah satu pemain yang bisa dikorbankan untuk penurunan nilai gaji. Tapi karena cedera masih melekat di dirinya, yang bisa dilakukan Pogba adalah yang terpenting bisa bermain di sepanjang musim depan dahulu, meski hanya lewat bangku cadangan. Setidaknya bisa memperbaiki dan menstabilkan kondisi fisiknya. Juan Cuadrado. Dari musim ke musim, performanya semakin menurun, terutama dalam aspek stamina dan kecerdasan taktikal. Cuadrado sekarang terlihat lebih egois, seringkali pola serangan terhenti di kakinya. Meski begitu, harus diakui, belum ada wingback kanan di skuad Juve sekarang yang lebih baik darinya.
Saya berikan rating 5,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Akhir musim ini kontraknya selesai. Ada wacana jika dia dapat perpanjangan 1 tahun lagi. Masuk akal jika hanya untuk pelapis. Namun jika masih diproyeksikan sebagai pemain utama, lebih baik ini jadi saat yang tepat untuk melepas Cuadrado. Alex Sandro, sumber dari segala sumber masalah di musim ini. Dengan penampilan yang tidak solid, anehnya masih bisa bermain hingga lebih dari 40 pertandingan. Sebuah keputusan dari Allegri yang nampaknya tidak pernah melakukan evaluasi. Dijadikan bek tengah di sebelah kiri hanya karena dia berkaki kiri. Titik lemah Juve di setiap pertandingan. Penampilan Danilo di posisi bek tengah sebelah kiri bahkan jauh lebih baik darinya. Lalu, mengapa Alex Sandro bisa bermain sebanyak itu? Saya berikan rating 4 dari 10 untuk performanya di musim ini. Memang kontraknya sudah diperpanjang berkat klausul kontrak yang tidak masuk akal. Tentunya juga berkat andil pelatih di dalamnya. Namun Juve sudah bersiap melakukan negosiasi agar kontraknya diputus. Galatasaray menjadi tim yang paling meminati jasa Alex Sandro. Jika terjadi, langkah awal yang cukup baik bagi Juve menyambut musim berikutnya. Arkadiusz Milik sangat meyakinkan di awal musim, namun penampilannya cenderung menurun hingga akhir musim. Puncaknya adalah momen komedi saat melawan Bolonya, di mana Milik mempertontonkan gaya balerina dalam kegagalan eksekusi penalti. Meski akhirnya Milik berhasil membayar kekonyolannya itu dengan gol penyamak kedudukan di babak kedua. Overall, sepanjang musim penampilannya cenderung bersifat lumayan untuk striker pelapis. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Sempat memudarkannya untuk terus berbaju hitam putih, namun ternyata Juve masih memberikan kesempatan untuk Milik. Secara resmi, Milik sudah dikonfirmasi dipermanenkan oleh Juve dengan fee di sekitaran angka 6 juta lebih plus bonus. Milik berpeluang menjadi striker utama jika nantinya Dusan Vlahovic hengkang dari Juve. Federico Gatti awalnya diremehkan karena dia berasal dari Serie B. Meski di Serie B sendiri pun dia merupakan bek terbaik. Di awal musim pun penampilannya tidak begitu baik setelah diacak-acak Kylian Mbappe di UCL. Namun Gatti belajar banyak, penampilannya semakin membaik. Hingga di akhir-akhir musim berhasil menyegel satu pos inti di lini belakang. Beberapa gol penting juga dia cetak, center back yang potensial. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Dengan potensi yang demikian besar, akan sangat rugi jika Juve tidak memoles Gatti dengan benar. Pemain ini punya grinta yang teramat baik. Bisa menjadi andalan, bukan hanya di musim depan, tapi juga di tahun-tahun mendatang. Namun perlu diberikan tandem yang benar-benar tepat. Filip Kostic, salah satu pemain Juve yang menonjol di musim ini. Meski memang ada beberapa kali penampilannya menurun, namun tidak mengurangi kesan mendalam bagi saya bahwa Kostic mengagumkan di musim ini. Mencetak beberapa gol penting dan melepaskan banyak sekali assist bagi rekan satu timnya sudah menjadi bukti. Saya berikan rating
7 dari 10 untuk performanya di musim ini. Kostic tidak boleh terlena di musim depan karena gaya bermainnya mudah sekali terbaca. Bahkan dia baru akan efektif saat bermain sebagai wingback kiri, tidak di posisi kiri lainnya. Jika nantinya datang pelatih baru yang akan menerapkan sistem baru, Kostic harus cepat beradaptasi. Jika nantinya posisi yang tersisa hanya fullback kiri, maka akan rumit. Ada banyak jumlah anak muda potensial yang bisa saja mengirim Kostic di bangku cadangan di setiap pekannya. Moise Kean. Meski tidak tajam, jumlah gol dibuatnya. Jika saja dia lebih tajam, bukan tak mungkin Vlahovic dan Milik akan berada di bangku cadangan, mengingat Kean punya fisik yang sangat baik. Namun kenyataannya, penampilannya masih begitu-begitu saja dan angin-anginan. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Moise Kean baru saja dipermanenkan di pertengahan musim ini. Namun itu bukan berarti posisinya aman di skuad, karena Kean memang dianggap gagal dan segera diuangkan ke tim lain. Dia bisa saja bertahan di skuad jika Allegri masih menangani Juve musim depan. Leonardo Bonucci meneruskan estafet kepemimpinan dari Giorgio Chiellini. Bonucci diharapkan mampu membimbing rekan-rekannya. Namun yang terjadi sebaliknya. Dia terlihat tidak siap menjadi pemimpin. Banyak melakukan kesalahan, baik di ruang ganti maupun teknis di lapangan. Saya berikan rating 5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Bonucci sudah berstatement bahwa musim depan adalah musim terakhirnya sebagai pesepak bola. Namun, bisa saja dia melakukannya lebih cepat jika nantinya manajemen membutuhkan perubahan dan tidak melibatkan dirinya. Atau mungkin Bonucci akan ke MLS menyusul rekannya Giorgio Chiellini. Fabio Miretti sudah melakukan debutnya bersama tim utama Juventus di akhir musim lalu. Miretti mendapatkan sejumlah pertandingan yang lebih banyak di musim ini. Meski penampilannya cenderung biasa-biasa saja, namun bakatnya sebagai trequartista sudah sangat terlihat. Saat melawan Roma yang berakhir 1-1, peran Miretti sangat menonjol. Dia menampilkan performa yang sangat baik sebagai playmaker di formasi 4-2-1-3. Namun setelah itu, tidak ada hal spesial yang ditampilkan oleh Miretti. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Miretti wajib dipinjamkan dahulu di musim depan, agar dia mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dengan tekanan pertandingan yang jauh lebih ringan dibanding menetap di Turin. Kesempatan yang tidak boleh Miretti sia-siakan. Jika proses itu sukses, saya yakin dia akan kembali dengan lebih hebat seperti halnya Fagioli di musim ini. Angel Di Maria. Apa yang diberikan Di Maria kepada Juve di musim ini sebenarnya tidak buruk. Sisa-sisa performa ajaibnya masih bisa terlihat. Hat-trick assist dia lakukan di UCL, kemudian hat-trick gol dia ciptakan di UEFA Europa League. Tapi sayangnya hanya beberapa pertandingan dia benar-benar hebat, tidak konsisten selama satu musim. Saya berikan rating 7 dari 10 untuk performanya di musim ini. Di Maria sudah dikonfirmasi menjadi pemain pertama yang di akhir musim ini yang kontraknya selesai dan tidak diperpanjang. Kabarnya Galatasaray meminatinya, tapi kemudian muncul kabar dia ingin mengikuti jejak sahabatnya Lionel Messi ke Inter Miami.
Sementara kabar terbaru menyebutkan bahwa Di Maria segera kembali ke klub Eropa pertamanya di Portugal, yakni Benfica. Daniele Rugani. Sangat jarang sekali melihat Rugani turun di lapangan di musim ini. Tapi setidaknya saat dia ditampilkan, penampilannya oke tanpa banyak membuat kesalahan. Seharusnya dia bisa tampil lebih banyak dengan kemampuan defense yang jauh lebih baik dari Alexandro sebagai bek tengah. Tidak seharusnya Allegri memaksakan bek sayap yang rajin membuat kesalahan dieksperimenkan sebagai center back. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Bagi saya, secara teknis Rugani masih pantas berada di skuad Juve. Setidaknya untuk sekedar sebagai pelapis. Dia pun bukan tipikal pemain yang membuat ulah. Tapi jika dia membutuhkan menit bermain untuk keberlangsungan karirnya, saya doakan semoga Rugani bisa mendapatkan kembali performa dan karirnya dengan baik. Adrien Rabiot. Tidak seperti musim-musim sebelumnya di mana Rabiot menjadi pesakitan, Rabiot musim ini bersinar sangat terang. Tidak diragukan, dialah pemain terbaik musim ini. Perannya dalam menyerang begitu terasa di musim ini. Golnya pun tergolong banyak untuk ukuran gelandang. Meski begitu, dia jadi terlihat malas saat turun bertahan. Saya berikan rating 7,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Kabar terbaru terkait kontrak Rabiot adalah dia bersedia memperpanjang 1 tahun kontraknya jika Allegri tidak dilengsarkan dari kursi kepelatihan. Jika memang seperti itu, bagi saya lebih baik Rabiot dilepas sajalah. Saya yakin Juve akan mendapatkan penggantinya yang jauh lebih baik. Toh, Rabiot juga hanya di musim ini benar-benar bersinar. Di musim sebelumnya cenderung flop. Ya, tapi kan itu kata saya. Update-nya, secara resmi Rabiot sudah memperpanjang kontraknya selama 1 tahun sampai dengan 2024. Jadi selamat ya Rabiot. Matthias Soule, salah satu pemain muda yang dipromosikan dari Juve Next Gen. Meski namanya hampir selalu dibawa di setiap laga, namun jumlah penampilan tergolong tidak terlalu banyak. Saat diturunkan pun belum banyak dampak yang bisa Soule berikan. Soule mempunyai skill yang cukup bagus, namun selalu malu-malu untuk menggunakannya. Saya berikan rating 5,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Soule membutuhkan jam bermain yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Peminjaman selama 1 musim di klub yang lebih kecil bisa membantunya tumbuh lebih baik. Saya rasa solusi ini cocok untuk Soule. Leandro Paredes. Kedatangannya menumbuhkan ekspektasi yang begitu tinggi. Seharusnya dia menjadi kepingan yang sempurna untuk pola permainan Allegri yang mengandalkan seorang regista. Tapi sayangnya Paredes gagal menjawab kepercayaan itu. Penampilannya buruk, bahkan cenderung menjadi kerugian bagi tim. Kartu kuning dan kemampuan defense-nya yang lemah merupakan hal yang selalu muncul saat dia bermain. Saya berikan rating 5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Dengan performa yang memprihatinkan, tidak sulit menerka masa depan Paredes di Juve. Juve sudah pasti akan mengembalikannya ke PSG tanpa berkenan untuk mempermanenkan status Paredes. Mattia Perin. Namanya kerap kali diremehkan oleh pelatih. Posisinya pun hanya kiper kedua. Namun saat mendapat kepercayaan,
Perin hampir selalu istimewa. Jika saja dia adalah kiper utamanya, bisa jadi Juve mendapatkan musim yang lebih baik dari yang didapat sekarang. Saya berikan rating 7 dari 10 untuk performanya di musim ini. Jika Szczęsny hengkang, Juve akan memberikan Perin kesempatan sebagai kiper utama. Tapi Juve juga akan tetap mendatangkan kiper potensial seperti Karnesecchi. Jika gagal memberikan performa terbaik, bisa jadi posisi kiper utama akan mudah direbut oleh Karnesecchi. Tommaso Barbieri hanya 2 kali tampil di musim ini. Itu pun terjadi di akhir musim. Namun itu sudah jadi peningkatan karir yang baik bagi Barbieri. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Keunggulan Barbieri adalah dia bisa bermain sama baiknya di kedua sisi lini belakang. Fleksibilitasnya akan sangat berguna di berbagai penerapan skema permainan. Menjadi backup fullback inti saya rasa tepat bagi Barbieri dibanding harus meminjamkannya. Samuel Iling Jr. salah satu wonderkid yang mengejutkan banyak pihak, termasuk saya. Kehadirannya memberikan dimensi baru di sisi back sayap kiri. Juve seakan menemukan jalan baru saat Kostic tidak dalam performa yang baik. Assist dan gol sudah dibuatnya di musim ini. Itu menjadi modal yang sangat baik bagi Iling di kemudian hari. Saya berikan rating 6,5 dari 10 untuk performanya di musim ini. Sepatutnya Iling akan tampil lebih banyak lagi di musim depan. Namun berkat performanya yang baik, beberapa tim di Liga Inggris siap mengembalikannya ke tanah Britania. Tinggal sekarang kita lihat apakah Juve akan yakin atau tidak dengan kemampuan Iling Jr. Niccolò Fagioli. Penghargaan sebagai pemain muda terbaik Serie A sudah menjadi bukti bagaimana Fagioli tampil sangat baik di musim ini. Sentuhan dan pergerakannya bagai penyihir. Sekarang publik jadi mengerti mengapa Fagioli bersikukuh bertahan di tim, meski pelatih awalnya ingin menyingkirkannya. Saya berikan rating 7 dari 10 untuk performanya di musim ini. Jalan Fagioli di musim depan masih terjal. Fagioli masih harus tetap menjaga performanya agar namanya tidak tersingkir dari tim utama. Kengotan Juve akan Sergej Milinkovic-Savic salah satu penyebabnya. Mengapa Fagioli harus tetap spektakuler musim depan? Enzo Barrenechea. Bakatnya berhasil meyakinkan Allegri untuk memilihnya dibandingkan dengan Paredes. Performanya memang tidak spesial, tapi sikapnya di dalam lapangan sudah terlihat sangat dewasa. Saya berikan rating 6 dari 10 untuk performanya di musim ini. Seperti halnya Sule, Barrenechea pun saya rasa harus dipinjamkan terlebih dahulu, sebelum nanti kembali ke Juve saat dia benar-benar siap. Massimiliano Allegri. Allegri benar-benar kacau dan kepala batu di musim ini. Musim ini tidak lebih baik dari musim lalu, bahkan lebih buruk. Hanya memenangkan 1 pertandingan di UCL, sementara sisanya kalah, menjadi rekor yang teramat buruk. Fakta lain menyebutkan Juve hanya 1 kali berhasil menang saat kebobolan terlebih dahulu. Juve bisa comeback dan akhirnya menang. Itu terjadi saat Derby della Mole melawan Torino. Saat itu Juve menang 4-2. Pemain-pemain andalan menjadi sangat frustasi saat diberikan instruksi oleh Allegri. Tidak 1 kali pun Juve bermain bagus di musim ini. Yang agak mendingan,
saat Juve bermain imbang 1-1 melawan Roma. Sisanya, Juve mempertontonkan sepak bola yang lebih buruk dari amatir. Tampil bertahan saat melawan siapapun, namun tidak mempunyai pola yang jelas saat menyerang. Hanya berharap aksi individu para bintangnya. Saya berikan rating 4 dari 10 untuk performanya mengelola tim di musim ini. Tidak ada jalan lain, Allegri wajib untuk meninggalkan atau diberhentikan oleh Juve. Besarnya kompensasi pemberhentian merupakan resiko yang harus ditempuh sebelum Juve jatuh ke jurang yang lebih dalam. Allegri yang sekarang bukanlah Allegri yang dulu. Nah, seperti itulah rating performa pemain Juventus di musim 2022-2023 versi intuisi. Nah, kalau versi teman-teman Juventini seperti apa ya? Tulis di kolom komentar ya. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.